Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Vivi Humairah, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu PP, Bapak Bambang dengan Bu Nurlinda, kemudian Bapak Ibu CGP yang juga saya hormati. Marilah kita sejenak memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruang kolaborasi diskusi ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan oleh Allah masih diberi kesempatan. Mudah-mudahan kegiatan rukol diskusi ini mendapatkan ridho oleh Allah dan menjadi nilai tambah nilai ibadah buat kita semua. Dan apa yang kita pelajari hari ini semoga menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada baginda kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tetap masih diberi limpahan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami kelompok 2 untuk mempresentasikan modul 3.1 ini yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini kelompok 2 ada saya Kurniawati Ningsih sebagai moderator, kemudian yang kedua ada Ibu Nur Indah sebagai penyaji atau pemateri nanti, dan yang terakhir ada Bapak Arifta sebagai pemateri juga. Baik Bapak Ibu, kami persilakan untuk sedangkan tujuan pembelajaran dalam diskusi kali ini yaitu CGP dapat berbagi atau berkolaborasi dan menerapkan keterampilan tentang pengambilan keputusan berdasarkan paradigma, 4 paradigma itu, kemudian 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan, pengujian dan pengujian keputusan. Itu tujuan pembelajaran yang akan dicapai untuk forum diskusi pada ruang kolaborasi ini. Saya persilakan kepada Ibu Nur Indah sebagai penyaji yang pertama untuk mempresentasikan kasus dari kelompok 2 yang telah dipilih berdasarkan kesepakatan bersama. Silakan Ibu Nur Indah. Baik, terima kasih Bu Kurnia atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore ya Bapak Ibu semua. Di kelompok kami ada kasus untuk anak SMA. Tidak bisa diperbesar ya Pak ya. Bentar. Saya baca sendiri aja. Baik, di salah satu sekolah swasta, ini kebetulan sekolahnya Bapak Arif ya, ada seorang guru yang namanya Pak Tono. Pak Tono adalah salah satu wali kelas untuk kelas 10 di salah satu sekolah SMA swasta. Nah, salah satu siswa Pak Tono ada yang bernama Andi. Saat ini Pak Tono dibuat pusing oleh Andi karena diketahui Andi sudah lama tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas selama 1 semester. Beragam cara sudah dilakukan oleh Pak Tono untuk Andi, mulai dari pemanggilan orang tua sampai mendatangi rumah Andi. Tetapi Andi tetap tidak mau masuk sekolah. Karena menghadapi PAT, penilaian akhir tahun, tiba-tiba Andi masuk untuk mengikuti ujian. Andi ingin mengikuti ujian PAT agar bisa naik kelas. Tetapi Pak Tono selaku wali kelas tidak setuju karena menurut Pak Tono, Andi tidak layak untuk naik kelas karena kehadiran di kelas Andi tidak masuk atau bolos selama 1 semester. Mendengar hal tersebut, orang tua Andi mendatangi sekolah, meminta untuk menaikkan Andi ke kelas 11. Karena jika tidak naik kelas, Andi mengancam tidak mau sekolah lagi atau berhenti sekolah.
Mengetahui hal tersebut, kepala sekolah dan dewan guru mengadakan rapat kenaikan kelas untuk membahas masalah Andi. Dengan berbagai pertimbangan, maka hasil rapat diputuskan Andi naik kelas secara bersyarat. Nah, secara bersyarat di sini Ibu, Andi dinaikkan dengan ketentuan masa percobaan selama 3 bulan, Andi duduk di kelas 10. Apabila Andi bagus selama 3 bulan, dia aktif, maka dia langsung naik ke kelas 11. Dan syarat yang kedua, Andi harus bisa memenuhi semua tugas selama 1 semester tersebut. Jadi itu syaratnya agar Andi bisa naik kelas. Lanjut. Analisis kasus dari kelompok kami, yang pertama, studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika. Nah, menurut analisis kami, studi kasus ini memiliki nilai benar dan lawan benar. Nilai benar yang pertama yaitu siswa tidak naik kelas karena tidak memenuhi syarat naik kelas. Dan nilai benar yang kedua, siswa naik kelas secara bersyarat. Kemudian untuk yang kedua, memuat syarat paradigma. 4 paradigma, nilai paradigma yang dimiliki pada kasus ini, kami ada 4. Yang pertama, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Jika anak dinaikkan, maka tidak adil bagi siswa yang lain. Tapi di sisi lain, ketika anak tidak dinaikkan, maka anak ini akan putus sekolah. Kemudian paradigma yang kedua, jangka panjang lawan jangka pendek. Jangka pendeknya dikhawatirkan jika anak ini dinaikkan, maka siswa yang lain akan melakukan hal yang sama. Dan dampaknya di masa depan, kredibilitas sekolah menjadi taruhan di mata masyarakat luas. Kemudian paradigma yang ketiga, individu lawan kelompok. Karena di sini berhubungan dengan individu, si anak Andi dengan kelompok sekolah, dengan semua siswa yang lain. Tuh, next. Kemudian analisis terkait salah satu prinsip 3 prinsip dilema etika. Nah, menurut kami kasus ini sudah memenuhi 3 prinsip dilema etika. Ada berpikir berbasis hasil akhir. Mengapa? Karena menurut kami kasus ini memiliki dampak yang besar seperti dampak negatif ke sekolah, guru, bahkan ke siswanya. Kemudian prinsip yang kedua, opsi berbasis peraturan. Sekolah memiliki panduan kriteria peraturan kenaikan kelas seperti presentasi dan hasil nilai. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Karena sekolah melibatkan rasa empati terhadap siswa agar tidak putus sekolah dengan cara dinaikkan secara bersyarat. Kemudian untuk analisis yang ketiga, memuat 9 langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan. Untuk analisis 9 langkah ini kami limpahkan kepada Bapak Arifta. Silahkan Bapak Arif, terima kasih. Terima kasih. Sekarang kami berikan kesempatan kepada Pak Arifta untuk melanjutkan presentasi kasus kelompok 2 ini. Silakan Pak Arif. Baik, terima kasih Bu Kurnia sama Bu Indah. Saya lanjutkan presentasinya untuk uji benar atau salah. Yang pertama, uji legal. Tidak ada pelanggaran hukum dalam situasi itu karena termasuk dilema etika. Kemudian untuk uji regulasinya, di dalam kasus ini ada uji regulasinya karena kasus ini terjadi pelanggaran aturan dalam kode etik guru dalam hal ini ya, tetapi tetap memaksakan siswa naik kelas meskipun dengan bersyarat. Kemudian uji intuisi,
Karena dalam kasus ini melibatkan perasaan, empati dengan menaikkan siswa meskipun secara bersyarat. Kemudian untuk uji publikasinya, jika kasus ini tetap dipaksakan untuk dipublikasikan, maka berpotensi dapat merusak nama baik sekolah. Kemudian untuk uji panutan atau idola, seorang guru atau kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran yang menjadi idola atau panutan dalam pendidikan harus mempunyai integritas. Dalam hal ini akan cenderung memilih untuk tetap mematuhi peraturan yang ada. Saya lanjutkan untuk selanjutnya, kemudian paradigma benar lawan benar. Yang pertama, rasa keadilan dengan rasa kasihan. Kemudian paradigma yang kedua, jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian ada yang individu dengan kelompok. Untuk yang keenam, poin yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang di sini dari kelompok kami, dari analisis kasus yang sudah dijelaskan. Pertama, yang prinsip resolusinya yaitu berbasis hasil akhir, kemudian opsi berbasis peraturan. Selanjutnya, resolusi berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian untuk investigasi opsi dilemanya, yang pertama, selain dari menaikkan secara bersyarat, anak naik kelas tanpa syarat. Kemudian anak naik kelas dengan pengawasan, dalam artian mendapat perhatian khusus dari sekolah. Untuk poin ke-8, dari keputusan yang diambil dari pihak sekolah adalah anak naik kelas bersyarat dengan tetap menjaga nilai-nilai integritas dan kredibilitas sekolah, tanpa harus mengorbankan masa depan anak untuk tidak naik kelas. Kemudian untuk poin ke-9, mengkaji keputusan dan merefleksi proses pengambilan keputusan yang diambil sudah sesuai aturan, mulai dari pemanggilan orang tua dan mendatangi ke rumah siswa yang bersangkutan. Keputusan ini diambil melalui rapat kenaikan bersama kepala sekolah, seluruh dewan guru di sekolah tersebut. Untuk analisis kasus berikutnya akan disampaikan oleh Bu Kurniawati. Saya kembalikan ke Bu Kur. Silahkan Bu Kur. Baik, terima kasih Pak Arifta. Di sini saya juga akan menyampaikan analisis kasusnya di sini. Poin berikutnya yaitu memuat hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan. Pada kasus ini ditemui bahwa anak tidak masuk selama 1 semester ini dan diputuskan untuk naik kelas bersyarat karena anak mengancam orang tuanya akan berhenti sekolah jika tidak naik kelas. Setelah dianalisa, ternyata dia tidak masuk karena sudah kecanduan HP. Jadi anak ini menjadi malas untuk sekolahnya. Hal menarik itulah yang kami temui setelah dari analisa ini. Jadi anak ini tidak masuk dalam 1 semester karena memang sudah kecanduan HP. Jadi tidak mau lepas dari HP, malas. Jadinya malas untuk bersekolah. Kemudian selanjutnya Pak Arifta. Nah, kesimpulannya di sini untuk kasus yang kedua, kasus Pak Tono ini merupakan salah satu di kasus dilema etika karena di sini benar melawan benar.
Pengambilan keputusan yang diambil pihak sekolah sudah tepat karena sudah melalui 9 langkah pengujian ketepatan pengambilan keputusan. Kemudian juga sudah sesuai dengan 4 paradigma dari pengambilan keputusan. Yang terakhir pada kasus ini juga pengambilan keputusan pada kasus ini juga sudah sesuai dengan 3 prinsip dilema etika. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru dan kepala sekolah harus bijaksana dengan selalu memperhatikan nilai-nilai kebajikan yang terlibat di dalamnya. Nah, demikian tadi Bapak Ibu presentasi yang dipersembahkan oleh kelompok 2. Saya memberikan kesempatan untuk kelompok 3 menanggapi kasus yang diambil oleh kelompok 2. Kami persilakan untuk kelompok 3 memberikan tanggapan atas kasus yang sudah kami angkat di kelompok 2 ini. Silakan. Sepertinya tidak ada ini, Bu. Gimana ini? Kelompok 3 itu Bu Fitri. Baik, silakan Bu Fitri. Ternyata ada, Bu. Ayo, silakan Bu Fitri. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Kurnia. Sama-sama. Ini menanggapi dari kelompok Bu Kurnia, yaitu kelompok 2 ya Bu Kurnia. Iya, Bu. Iya. PPT-nya sangat bagus sekali ya. Sudah memasuki tema 17 Agustusan ini. Hari kemerdekaannya sangat terinspirasi sekali bagi kami. Terus yang saya tanggapi juga mengenai 4 paradigmanya sudah sangat sesuai dan sudah masuk semua, dan juga 3 prinsip dilemanya juga sudah sesuai menurut saya juga. 9 langkahnya juga sangat sesuai dah. Yang di sini yang saya bingungkan yang 3 prinsip di sini yang berbasis peraturan, Pak. Nah, di sini kan sudah ditentukan kan ya, peraturannya itu kalau tidak masuk selama 1 bulan apa ya tadi? 1 semester, Bu. 1 semester tidak dinaikkan kelas ya, tidak naik kelas peraturannya. Terus untuk ini dilemanya tetap anak ini dinaikkan kelas karena ingin bisa naik ke kelas selanjutnya ya Bapak. Iya Ibu ya, iya benar. Iya Bu Fitri. Nah, jadi yang saya ini tanyakan nanti apakah tidak berpengaruh sama yang lain? Maksudnya ke kelompok yang lebih besar. Ini kan individu lawan kelompok gitu, Pak. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Bu Kur. Baik, sama-sama Bu Fitri. Tenang Bu Fitri. Yuk kita santai Bu Fitri. Silakan Pak Arifta untuk menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Bu Fitri, bahwasanya ketika anak ini dinaikkan karena tidak masuk dalam 1 semester, tetapi kok dinaikkan, nah dampaknya kepada kelompok besar itu akan bagaimana? Seperti itu ya Bu Fitri ya? Iya Bu Kur, iya. Baik, terima kasih. Silakan Pak Arifta. Terima kasih Bu Fitri atas pertanyaannya. Memang, nah itu Bu, makanya dari kasus ini kami angkat sebagai kasus dilema etika. Memang benar, kalau kita naikkan, itu memang cenderung ada pergolakan memang. Contoh kecilnya dari teman-temannya saja, itu banyak yang tidak setuju, tapi kan kita melihat di balik itu, kalau misalkan tidak naik, apalagi di sekarang, itu sangat jarang, meskipun di sebelum kurikulum merdeka ini, sangat jarang anak itu tinggal kelas. Berbeda ketika kita masih SD, masih kecil dulu, zamannya sudah beda ya Bu. Kalau dulu tidak lulus Eptanas ya, kalau dulu UNAS, UN itu biasa, anak tetap masuk. Kalau sekarang, jangankan UNAS atau ujian akhir nasional, tidak naik kelas itu jadi ini, mungkin kalau sekarang anak akan berhenti sekolah seperti itu Ibu. Nah,
Kenapa dinaikkan bersyarat? Karena saya melihat kesungguhan dari mungkin dari pihak sekolah mempunyai itikat baik memberikan kesempatan kepada anak, kemudian melihat perjuangan dari orang tua itu juga, orang tua anak itu yang tetap ingin memaksa di sekolah tersebut, seperti itu Ibu. Tetapi kalau dinaikkan secara cuma-cuma, dampaknya juga akan lebih besar, seperti yang ditanyakan Bu Fitri. Tetapi kalau tidak dinaikkan juga berdampak kepada anak itu sendiri, Bu. Seperti itu. Makanya diputuskan di rapat kenaikan kelas itu, siswa itu naik tapi bersyarat. Nah, bersyaratnya ini untuk mengganti dalam artian mengobati, dalam artian ada perasaan jengkel atau apa dari teman-temannya itu, anak itu dititipkan di kelas 10. Tapi sudah dikasih tahu kalau misalkan tetap naik, ada rentan waktunya, kalau tidak membuat masalah dalam artian tidak bolos lagi, anak itu akan naik secara otomatis ke kelas 11. Seperti itu, Ibu. Sudah Pak Arifta? Sudah, mungkin yang lain bisa menambahkan. Iya. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Arifta tadi ya, Bu Fitri ya. Jadi kenapa kelompok kami itu ada 3 paradigma ya Pak ya yang diambil, yaitu yang pertama itu rasa keadilan dan rasa kasihan. Memang di sini kan kenapa kasihannya, karena ketika anak ini tidak dinaikkan maka anak ini akan berhenti, akan putus sekolah. Jadi kelompok kami itu melibatkan rasa empatinya, kasihan kepada anak ini. Kemudian yang kedua yaitu rasa apa ya Pak ya, jangka pendek dan jangka panjang Bu. Itu juga ada paradigmanya, itu ya juga diambil. Jangka pendeknya itu tadi, ketika anak ini dinaikkan maka mungkin dari kelompok besar atau dari murid yang lain akan berpikiran yang sama, enak, mendingan saya tidak sekolah. Anak ini dinaikkan, padahal itu sudah bolos sekolah, mungkin dampaknya akan itu, dampak pendeknya, jangka pendeknya. Jangka panjangnya ini akan juga berdampak pada nama baik sekolah, begitu Ibu. Jadi kelompok kami itu di kasus ini mengambil 3 paradigma dimasukkan begitu. Mungkin ada tambahan dari Bu Nur Indah? Silakan, kami persilakan Bu Nur Indah. Iya, terima kasih. Ini kan situasinya memang di sekolah swasta, Bu ya, di pondok. Memang dampaknya itu akan sangat besar sekali, apalagi anak-anak pondok. Kita sama-sama tahu ya, kalau ada temannya yang tidak masuk lama, terus tetap naik, otomatis siswa yang lain itu akan enak ya ngikut gitu ya. Tidak masuk juga, tidak rajin juga kan gitu dampaknya. Makanya di sisi lain, anak itu akan berhenti jika dia tidak dinaikkan. Nah, dimana kan di sana orang tuanya juga dari kami, dari pihak sekolah itu juga memikirkan kondisi orang tuanya yang sudah bersusah payah untuk memondokkan anaknya. Secara kan Bu Fi tahu gimana memondokkan anak ya dengan biaya yang besar, apalagi di pondok yang besar gitu kan. Jadi juga menjadi pertimbangan pihak sekolah. Dan pertimbangan dari 3 opsi yang sudah ada. Yang pertama dinaikkan tanpa bersyarat, dinaikkan dengan pengawasan sekolah dan orang tua, dan yang terakhir dinaikkan dengan bersyarat seperti tadi yang dijelaskan oleh Bu Kurni, oleh Pak Arifta. Itu menurut saya merupakan suatu pelajaran juga ke anak tersebut untuk kedepannya dia menjadi anak yang lebih baik. Dan pertimbangan berikutnya, anak ini baru melakukan pertama kali Ibu. Dia ini pengalaman pertama dia bolos karena awal-awal anak mondok kan memang rentan seperti itu. Jadi mungkin dari pihak sekolah memberikan kesempatan agar anak itu bisa berubah dan menjadi lebih baik dan bisa betah untuk sekolah lagi. Jadi untuk tidak naik kelas malah itu akan merusak anak tersebut untuk selalu seperti itu. Jadi dengan bersyaratnya itu ke siswa yang lain juga menjadi tantangan. Oh, tidak mudah juga. Dia juga harus mengumpulkan banyak tugas gini dengan proses yang bertahap juga kan gitu. Jadi itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nur Indah.
Saya kembalikan lagi sama Bu Fitri, mungkin dari jawaban Pak Arifta dengan Bu Nurinda memberikan kejelasan dan kepuasan tersendiri bagi Bu Fitri. Gimana Bu Fitri? Iya, sudah jelas Bu. Tapi yang saya bingung di sini di sekolah sini kan sudah ada sistem peraturan. Tapi dilemanya di sini kan tadi tetap anak itu tetap naik kelas kan ya. Tapi di sini tiga prinsip ini berbasis peraturannya tetap dimasukkan. Yang Ya. saya paham. Gimana? Iya. Kenapa kok itu ya? Ya. Ada peraturannya, tetapi kok anak ini masih dinaikkan begitu? Ya, sistem peraturannya masih berlaku, tapi kenapa anak ini tetap dinaikkan? Itu. Gimana? Mungkin Pak Arifta ada dan Bu Nurinda ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Fitri. Kami persilakan. Iya, sekolah tetap menggunakan peraturan itu. Pak Arif coba. Baik, silakan Pak Arif. Ya. Saya coba jawab. Karena memang di sini tetap saya masukkan karena masih sifatnya dalam arti itu masih 50-50, Bu. Kalau tidak dimasukkan, berarti anak itu tidak naik secara tanpa bersyarat. Nah, untuk siswa ini kan masih bersyarat seperti itu, jadi masih tengah-tengah. Jadi anak ini sebenarnya tidak naik kelas dari prosesnya itu, siswa ini tidak naik kelas. Makanya saya tulis tetap masih berbasis peraturan, karena peraturan sekolah anak yang presensinya kalau lihat dari kasus ini 1 semester itu sudah bolos Ibu, sudah alfa. Jadi kan seharusnya sudah tidak naik kelas. Nah, dari proses naik kelas bersyarat itu anak ini disimpan di kelas 10 makanya itu saya tetap menuliskan berbasis peraturan Ibu Fitri. Iya Pak Arif. Gimana Bu Fitri, sudah puas? Ya, mau ditambah Bu Fitri? Ya, silakan mungkin biar mungkin Bu Fitri. Ya, kenapa kami ya, silakan Bu Indah untuk menambahkan. Iya Bu Fitri ya, kenapa kami menaruh paradigma yang peraturan ya? Karena di sini dalam pengambilan keputusan sekolah tetap mempertahankan peraturan. Makanya anak itu dinaikkan dengan bersyarat. Jika kami tidak menggunakan peraturan sekolah, maka anak itu akan dinaikkan tanpa syarat saja. Kan gitu. Makanya dengan rasa empati sekolah, dengan keadilan dan kekasihan itu. Makanya di sana ada opsi pilihan anak naik bersyarat. Itu pertimbangan dari peraturan yang ada. Kalau kami tidak menggunakan peraturan, maka anak tersebut akan naik kelas begitu saja. Makanya kami memilih untuk menaruh bahwa sekolah itu juga memiliki peraturan. Begitu Ibu, terima kasih. Gimana Ibu Fitri? Ya, terima kasih Bu Nurinda sama Pak Arif sudah memberi penjelasan. Jadi tetap dipakai ya peraturannya ya Bu ya, anak ini naik karena ini bersyarat begitu Bu ya. Iya Bu. Terima kasih Bu Fitri. Baik, ini waktunya masih kurang 3 menit. Saya kasih berikan kesempatan satu lagi. Baik itu berupa tanggapan atau pertanyaan. Tadi Pak Sinal ya, Pak Sinal, silakan Pak Sinal. Baik Bu, terima kasih. Dalam pengambilan keputusan, pertama kan harus berdasar pada nilai-nilai kebajikan, yang kedua berpihak pada murid, kemudian bertanggung jawab. Nah, dari proses pengambilan keputusan dari kelompok 2, nilai-nilai kebajikannya sudah ada, kemudian berpihak pada murid sudah pasti. Nah, yang saya tanyakan bentuk tanggung jawab setelah mengambil keputusan tersebut ke depannya, karena sudah pasti ada isu-isu yang mungkin berdampak pada sekolah.
Jadi bentuk tanggung jawabnya seperti apa setelah mengambil keputusan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sinal ya. Ini ada Pak Arifta akan memberikan tanggapan dari apa yang ditanyakan oleh Pak Sinal. Kami persilakan untuk Pak Arifta memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih Bu Kurniawati untuk kesempatannya. Untuk tanggung jawab dari pihak sekolah Pak Sinal selama proses siswa itu disimpan di kelas 10 dalam artian tidak naik kelas, itu diawasi Pak. Jadi ada tim yang memang mengawasi untuk anak itu untuk berubah ke depannya. Seperti itu. Dari pihak sekolah sudah mengambil langkah, di salah satunya yang bertanggung jawab dari meskipun anak itu naik kelas secara bersyarat, tapi ada poin-poin yang harus diselesaikan oleh siswa itu. Salah satunya siswa itu harus menyelesaikan tugas selama dia tidak masuk selama 1 semester. Bentuk tanggung jawab dari pihak sekolah agar tidak ada rasa tanda kutip iri dari teman-temannya, itu kita dari pihak sekolah kita kasih semacam punishment lah, dalam artian harus melengkapi tugas dan ini catatan buku selama dia tidak masuk atau bolos sekolah Pak Sinal. Itu yang dari pihak sekolah. Nah, untuk yang keluar, dalam artian misalkan jangka panjangnya ya Pak Sinal, justru kalau misalkan anak itu tidak naik, itu akan berdampak kepada anak itu, ke masa depan anak itu. Tetapi ketika anak itu naik kelas secara cuma-cuma, dampak yang didapat sekolah itu juga besar. Bahkan temannya itu pun sampai bilang, enak kalau seperti itu, mending saya tidak masuk, tapi tetap naik kelas. Nah, untuk menghindari itu, agar ada efek jera dari siswa, makanya dari pihak sekolah itu melalui rapat kenaikan kelas, memutuskan untuk anak itu naik bersyarat selama 3 bulan tinggal di kelas 10. Dengan catatan tetap melengkapi tugas dan tagihan selama semester 2 ketika masuk ke kelas 10. Ketika di kelas 10. Seperti itu Pak Sinal. Terima kasih Pak Arifta. Gimana Pak Sinal, ini waktunya sudah lebih 1 menit ini. Sudah Pak Sinal? Bu Andrea, saya sudah. Terima kasih Pak Arif. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Sinal ya atas pertanyaan dan tanggapannya. Mohon maaf pada Bu Andrea, kami tidak memberikan kesempatan karena waktunya memang sudah sampai Bu Andrea ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2. Mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada kekeliruan, baik itu yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kami kelompok 2 atas nama kelompok 2 dan saya pribadi sebagai moderator, apabila ada salah-salah juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kegiatan ini bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 2 ya. Silakan, tadi ada Bu Handria ya. Silakan saya kasih kesempatan Bu Handria untuk mungkin ada masukan atau saran di luar. Iya, baik, terima kasih. Iya. Jadi tadi saya penasaran Bu,
dikasih waktu 3 bulan untuk tetap tinggal gitu loh di kelas berapa tadi, kelas 10 ya? Kelas 10. Gitu. Nah, apakah itu tidak mengganggu? Maksudnya seharusnya kan mendapatkan pada 3 bulan itu dia bisa mendapatkan pelajaran di kelas berikutnya gitu loh. Terus bagaimana cara biar anak tersebut bisa mencapai tujuan apa bisa mencapai CP-nya yang di kelas 11-nya itu Pak gitu. Jadi kan malah bebannya itu menumpuk seperti itu Pak. Menurut saya gitu. Terus tadi saya juga tertarik pada di PPT-nya pada apa ini? Pemilihan prinsip ya. Kayaknya semuanya di situ disebutkan ya tiga-tiganya gitu ya. Disebutkan alasannya gitu. Kenapa nggak memilih satu? Soalnya tadi saya memikirnya kayaknya Bu Fit bilang kalau memilih dilema etikanya ini pasti gabungannya ini gitu. Berhubungan lah seperti itu. Kenapa kok dipilih tiga-tiga? Itu aja Bu dari saya. Silakan Kak, saya beri kesempatan satu kali lagi ya Bu. Pak Arifta, silakan untuk menjawabnya dari kelompok. Baik, terima kasih Bu Titin.